Teman-teman, kalian semua tahu gak sih? Di zaman sekarang semuanya serba cepat dan serba digital. Kita bisa dapat informasi apa saja hanya melalui HP. Tinggal scroll, klik, beres. Tapi di balik kemudahan itu, ada hal yang mulai jarang kita lakuin, yaitu membaca buku. Padahal dari kegiatan sederhana itu, banyak banget hal besar yang bisa kita dapetin. Buku tuh bukan hanya kumpulan kata atau cerita. Di dalamnya ada pengetahuan, pengalaman, bahkan cara pandang baru tentang dunia. Lewat membaca, kita bisa jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kita datengin, kenal sama budaya lain, atau belajar tentang kehidupan tanpa harus ngalamin semuanya sendiri. Salah satu bacaan yang penting banget buat disukai itu karya sastra. Sastra bukan cuma buat hiburan, tapi juga cerminan kehidupan manusia yang penuh makna. Lewat karya sastra, kita bisa belajar banyak hal tentang perasaan, konflik, dan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar kita. Dengan suka sastra, kita jadi orang yang lebih peka, lebih menghargai perbedaan, dan punya rasa kebangsaan yang kuat. Sebagai generasi muda, kita harus sadar kalau membaca itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Biasain buat nyempetin waktu buat baca tiap hari, entah itu buku, cerpen, atau novel, biar wawasan dan karakter kita makin terbentuk. Dengan begitu, kita bisa jadi generasi yang berpengetahuan luas, berkarakter kuat, dan siap ngadepin perubahan zaman dengan sikap yang cerdas, bijak, dan tangguh. Baca buku apa, Nau? Aku baca buku novel Laut Bercerita. Laut Bercerita karya Leila Iscudori. Hah? Siapa itu? Jadi Leila Iscudori itu seorang sastrawan yang lahir pada 12 Juli 1962 di Jakarta. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan dunia tulis-menulis karena tumbuh di keluarga wartawan. Ayahnya, Muhammad Chudori, adalah seorang wartawan senior yang dikenal kritis dan berani. Dari ayahnya itulah Leila belajar tentang kejujuran, kebebasan berpikir, dan bagaimana menulis bisa menjadi cara untuk menyampaikan kebenaran. Bakat menulis Leila sudah terlihat sejak masih muda. Saat remaja, dia mulai aktif menulis di beberapa majalah remaja dan dikenal punya gaya bercerita yang kuat dan jujur. Setelah lulus sekolah, Leila melanjutkan kuliah ke Kanada dan mengambil jurusan ilmu politik. Selama kuliah di sana, dia belajar banyak hal tentang kehidupan sosial, politik, dan isu-isu kemanusiaan. Pengalaman hidup di luar negeri ini sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap dunia, terutama dalam melihat persoalan keadilan dan kemanusiaan. Setelah kembali ke Indonesia, Leila bekerja di majalah Tempo. Di masa itu menjadi jurnalis bukanlah hal yang mudah karena situasi politik sedang ketat dan kebebasan pers terbatas. Tapi Leila tetap berani menulis dan mengangkat isu-isu penting yang seringkali dianggap sensitif. Dari pengalamannya di dunia jurnalistik inilah gaya tulisannya terbentuk lugas, jujur, dan penuh makna sosial. Dalam dunia sastra, Leila dikenal sebagai penulis dengan gaya realisme sosial dan humanisme modern. Artinya, dia menulis dengan cara yang realistis dan menggambarkan kehidupan masyarakat apa adanya, tapi tetap menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Tema yang sering muncul di karya-karyanya adalah tentang sejarah, perjuangan, dan ingatan terhadap masa lalu bangsa. Leila tidak hanya menulis cerita, tapi juga mengajak pembaca untuk memahami sisi manusia di balik peristiwa yang terjadi. Salah satu karya yang paling terkenal dari Leila adalah Laut Bercerita. Novel ini bercerita tentang Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang menjadi korban penculikan menjelang reformasi tahun 1998. Cerita ini dibawakan dengan dua sudut pandang, yaitu dari para aktivis yang hilang dan dari keluarga yang terus menunggu mereka pulang. Melalui kisah ini, Leila berhasil menggambarkan rasa kehilangan, perjuangan, dan harapan yang begitu dalam. Novel Laut Bercerita dengan Hipnosis Biru Laut Wibisono sang tokoh utama yang menceritakan bagaimana ia menemui kematiannya. Di bagian pertama, kita diajak masuk ke kehidupan Biru Laut, seorang aktivis muda yang berjuang melawan ketidakadilan.
Ia dan teman-temannya memperjuangkan suara rakyat di tengah situasi politik yang keras. Tapi perjuangan itu dibayar dengan penderitaan berat. Mereka ditangkap, disiksa, bahkan dihilangkan. Dari sini kita belajar tentang keberanian dan pengorbanan, tentang bagaimana suara keadilan seringkali dibungkam, tapi nggak pernah benar-benar hilang. Bagian kedua, bercerita dari sudut pandang Asmara Jati, adik biru laut, yang berjuang mencari kakaknya yang hilang. Penuh rasa rindu, kehilangan, dan harapan yang tak pasti. Melalui asmara, kita bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga korban, luka yang gak pernah sembuh karena kehilangan tanpa kepastian jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Lewat laut bercerita, kita diingatkan untuk tidak melupakan masa lalu, karena dengan mengingat, kita menghormati perjuangan mereka yang pernah berkorban demi masa depan yang lebih adil. Karya ini mengajarkan kita tentang empati, keberanian, dan pentingnya suara sekecil apapun itu. Laut bercerita bukan cuma sebuah novel tentang sejarah, tapi juga tentang kemanusiaan. Laila menulisnya dengan cara yang sangat emosional, membuat pembaca ikut merasakan kesedihan, ketakutan, dan kerinduan yang dialami para tokohnya. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya sekedar catatan masa lalu, tapi juga bagian dari identitas bangsa yang harus terus diingat. Laila S. Chudori itu dikenal sebagai penulis yang berani dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebenaran lewat tulisan. Dia dipercaya bahwa sastra bisa jadi suara bagi mereka yang tak didengar. Dengan kata-katanya, Laila menyuarakan hal-hal yang sering diabaikan, seperti tentang keadilan, trauma, dan kekuatan untuk terus bertahan. Tulisan Laila yang tajam tapi tetap lembut membuat karyanya mudah diterima pembaca dari berbagai kalangan. Laila juga dianggap sebagai sosok yang menginspirasi banyak penulis muda untuk berani mengangkat tema-tema yang bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata. Melalui karyanya, Laila membuktikan bahwa menulis bukan sekedar hobi, tapi juga tanggung jawab moral untuk berbicara tentang kebenaran. Ia menjadikan sastra sebagai ruang untuk mengingat, memahami, dan memberi makna pada pengalaman manusia. Oh, itu Laila S. Chudori. Iya, keren kan dia? Iya, keren banget. Iya, yaudah yuk kita cari buku karya Laila S. Chudori yang lain. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Adalah engkau mati. Semoga engkau lahir